Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas berkah rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul meskipun hanya dalam room Zoom ini. Selanjutnya, sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir. Nah, dan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Baik, jadi pada video kali ini saya tidak sendiri, karena seperti yang dapat kita lihat bersama di layar, saya dibersamai oleh teman saya dari kelompok 2 kelas F, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2021. Nah, kami di sini akan melakukan sosialisasi terkait kode etik psikologi, khususnya pada bab 2, tentang mengatasi isu etika penyalahgunaan wewenang di bidang psikologi. Nah, kami mengacu sebagian besar pada kode etik psikologi Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Nah, selanjutnya tak kenal maka ta'aruf. Untuk itu, perkenalkan, saya Malikah Izzati Ananda Muslimin selaku moderator pada sosialisasi kita kali ini. Selanjutnya ada Muhammad Fauzan Ashraf yang akan menjadi pemateri kita pada hari ini selaku pemateri pertama, dan ada Muhammad Raihan selaku pemateri kedua kita. Baik, untuk itu penyampaian materi saya serahkan kepada pemateri pertama. Kepada Fauzan dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak kesempatannya. Jadi bagian saya pada diskusi kali ini yaitu mengenai latar belakang. Secara garis besar ada 3 latar belakang utama. Yang pertama mengenai regulasi perlindungan jaminan layanan psikologi Indonesia yang sifatnya resmi berasal dari Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Dalam hal ini berupa kode etik HIMSI bab 2, mulai dari pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Terus latar belakang kedua itu adanya prosedur yang sifatnya sangat sistematis yang disusun oleh Majelis Psikologi Indonesia, dalam hal ini selaku lembaga penyelenggara organisasi psikologi di Indonesia, yang dimana kita ketahui menjadi tolok ukur atas segala penyelesaian kasus atau masalah tertentu di ranah psikologi. Dan yang ketiga, ini juga latar belakang yang sangat penting, yaitu ditemukannya isu yang diduga mengarah kepada pelanggaran etika psikologi yang dilakukan oleh beberapa oknum. Oke, lanjut. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Fauzan. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Terkait tujuan utama kenapa kami memilih topik atau isu terkait, serta metode sosialisasi yang sedang kami lakukan. Baik, yang pertama, mensosialisasikan contoh konkret dari pelanggaran kode etik psikologi oleh psikolog itu sendiri. Yang kedua, memberi pesan tersirat yang edukatif kepada lingkungan masyarakat sekitar mengenai psikologi, khususnya peran psikolog sebagai pemberi layanan psikologi. Metode sosialisasi yang kami lakukan adalah seperti sekarang, metode sosialisasi online melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan WhatsApp berupa poster dan video. Nah, untuk itu kami berharap teman-teman juga ingin dengan senang hati mengunjungi Instagram terkait yang akan memposting poster terkait sosialisasi kami. Untuk Instagramnya, linknya sudah kami sertakan di description box. Silahkan dicek. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan. Kepada Raihan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pengukuran data. Jadi pengukuran data berikut meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu jumlah pembaca dan penonton di sosial media terkait.
Kedua, jumlah pembaca dan video yang menyukai dan menanggapi postingan. Dan yang terakhir, yaitu jumlah pembaca yang mengunggah kembali atau membagikan postingan. Sekian dari saya kembalikan ke Saudari Malika. Baik, terima kasih Saudara Rehan. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan poster yang telah kami kerjakan. Nah, seperti yang dapat kita lihat bersama di layar, kami dari kelompok 2 kelas F akan mengangkat isu atau kasus terkait psikolog yang melanggar kode etik saat menjadi ahli di persidangan. Tolong next. Pelanggaran kode etik di dunia psikologi kerap kali terjadi dalam penanganan kasus-kasus fenomena sosial yang ada di Indonesia. Salah satu kasus fenomena sosial yang terkait dalam topik ini adalah pelanggaran kode etik oleh ahli psikologi dengan inisial ARA. Pelanggaran yang dilakukan adalah mempublikasikan hasil tes tanpa adanya persetujuan dari pihak kedua dalam sidang kasus pembunuhan korban dengan inisial WMS. Mengumbar hasil ke publik telah melanggar aturan kode etik psikologi. Hasil analisis kejiwaan seseorang dalam kasus ini dengan inisial J bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka atas izin pengadilan. Mengacu pada kode etik psikologi pada bab 2 pasal 4 ayat 3 tentang penyalahgunaan di bidang psikologi. Nah, kemudian etika psikolog dalam menyampaikan hasil pemeriksaan psikologi bisa dilihat dari bagaimana caranya menjaga kerahasiaan klien dalam urusan pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan data di bawah pengawasan yang bisa dalam bentuk tertulis atau lainnya. Kemudian, hasil pemeriksaan psikologis dapat diberikan hanya kepada yang berwenang, mengetahui, dan hanya memuat hal yang langsung dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan psikologis. Psikolog tidak dapat membuka kerahasiaan hasil pemeriksaan psikologis untuk keperluan penulisan, pengajaran, maupun pengungkapan di media, kecuali jika ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. Dan di poster selanjutnya, ada semacam pertanyaan singkat sekaligus menjadi inti dari pembahasan kita, yaitu apa yang harus kita lakukan. Apalagi kita ini sebagai masyarakat awam ketika menemukan pelanggaran atau ada orang yang melanggar kode etik psikologi dan kita itu merasa dirugikan. Nah, tentu saja ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Singkatnya itu kita bisa melapor kepada HIMSI yang berwenang dalam hal ini melalui email HIMSI yaitu pengaduan.mpp@himsi.org.id. Prosedurnya itu cukup singkat, hanya ada 4. Yang pertama, kita membuat laporan pelanggaran tertulis, jadi bukan dalam bentuk hal yang lain, tapi tertulis dan disertai bukti yang nyata, bukti yang konkret, bukti yang tepat, bukti yang benar. Setelah itu kita tujukan kepada HIMSI. Yang kedua, laporan tersebut nantinya akan dilanjutkan kepada Majelis Psikologi Indonesia. Yang ketiga, HIMSI dan Majelis Psikologi Indonesia bekerja sama untuk melakukan investigasi serta klarifikasi untuk mengambil keputusan terkait serta pengaduan yang dilakukan atau dilayangkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dan yang terakhir, apabila kasus pelanggaran hukum atau peraturan lainnya yang tidak tercakup dalam kode etik HIMSI maupun Majelis Psikologi, maka kasus dialihkan kepada penegak hukum yang berwenang, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan sekedar info saja bahwa di setiap Polda atau di setiap provinsi itu sudah terdapat bagian-bagian psikologi. Jadi dalam kepolisian itu ada namanya bagian psikologi atau bak SDM, yang dimana isinya juga banyak psikolog di sana. Nah, prosedur ini mengacu pada Kode Etik Psikologi bab 2, khususnya pada pasal 5, yaitu tentang penyelesaian isu etika.
Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui sebagai informasi tambahan, Himpunan Psikologi Indonesia serta Majelis Psikologi Indonesia tidak menolak siapapun yang mengajukan keluhan. Jadi sifatnya ini universal, terbuka untuk seluruh masyarakat yang ingin mengadu, karena memang HIMSI ini menjaga profesionalitasnya. Namun, keluhan yang kita sampaikan itu juga berdasarkan fakta, jangan sampai ada laporan-laporan palsu. Nah, ini mengacu pada Kode Etik Psikologi bab 2, pasal selanjutnya itu pasal 6 tentang diskriminasi yang tidak adil terhadap keluhan. Terima kasih. Baik, adapun referensi yang kami ambil untuk menyusun ataupun membuat poster ini ada 3. Yang pertama, seperti yang telah saya sebutkan di awal, buku Kode Etik Psikologi Indonesia oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Catatan pertama yang diterbitkan pada Juni tahun 2010, hasil Kongres ke-11 HIMSI di Surakarta dan diterbitkan oleh pengurus pusat HIMSI di Jakarta. Adapun bagi teman-teman yang ingin mengakses buku ini dapat membuka laman https://himsi.org.id seperti yang tampil pada poster. Yang kedua, kami juga mengambil referensi dari jurnal yang disusun oleh Ningsih dan Urbayatun pada tahun 2021 dengan judul Etika Psikolo dalam Pengumpulan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Psikologis berdasarkan tinjauan aksiologi dengan jurnal dalam Jurnal Filsafat Indonesia volume 4 nomor 1 tahun 2021. Dan yang terakhir dalam artikel tribunnews.com yang diterbitkan pada tanggal 19 bulan 9 tahun 2016 dengan judul Apa maksud saudara melanggar kode etik? Baik, demikianlah demikianlah sosialisasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya, saya mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah stay sampai akhir. Lebih dan kurangnya kembali kami mohon maaf karena sesungguhnya kelebihan dan segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan keburukan datangnya dari diri kami pribadi dan gangguan setan laknatullah alaihi. Untuk itu kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan lupa di like, berikan tanggapan kalian terkait video ini, dan share sebanyak-banyaknya di seluruh media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa.